Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai isu objektivitas dan subjektivitas dalam penilaian individu dan kelompok. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, saya sendiri, Madehaya Putri Darmawan, dengan NIM 211021014, dan anggota saya yang lain yaitu Niketut Firna Jayanti dengan NIM 211102127. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, isu objektivitas dan subjektivitas, dan pembahasan yang kedua yaitu penilaian individu dan kelompok. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu isu-isu objektivitas dan subjektivitas. Baik, saya akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian dari objektivitas. Objektivitas dalam penilaian merupakan penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Objektivitas pada penilaian pembelajaran juga bermakna menjauhkan hasil penilaian dari permaknaan yang bersifat personal. Nilai-nilai yang bersifat bias dihilangkan pada fase penilaian. Ada dua faktor yang mempengaruhi objektivitas dalam suatu tes, yaitu yang pertama, bentuk tes, dan yang kedua, penilai. Pada faktor yang pertama, yaitu bentuk tes, salah satu contoh yang dapat dilakukan dalam objektivitas dalam penilaian yaitu tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang hanya terdapat satu jawaban yang dapat dianggap terbaik atau benar. Siswa yang diuji diminta untuk menunjukkan jawaban yang tepat itu dengan cara memberikan jawaban atau dengan cara memilih jawaban. Faktor yang kedua yaitu faktor penilai. Dilihat dari sudut pandang sebagai seorang pendidik, hal pertama yang dilakukan dalam penilaian yang bersifat objektif adalah harus adanya satu tujuan atau goals. Artinya, seorang pendidik harus sudah tahu tujuan penilaian itu adalah mengukur kemampuan atau kompetensi dari peserta didik. Yang kedua, dalam melakukan penilaian, pendidik dituntut harus menyadari adanya sense of regulation atau keteraturan. Sebagai contoh, adanya aturan dalam memberikan dan membuat soal, ada batasan waktu penyelesaian tugas dan nilai yang harus ditepati. Yang ketiga adalah seorang peserta didik dituntut untuk memiliki sense of achievement. Sebagai contoh, ketika peserta didik mengalami masalah dalam belajar, maka seorang pendidik harus memiliki kemauan dan kemampuan melakukan achievement motivasi training. Baik, kita akan membahas isu selanjutnya, yaitu isu subjektivitas. Subjektivitas merupakan fakta yang ada di dalam pikiran manusia sebagai persepsi, keyakinan, dan perasaan dalam penilaian. Pandangan subjektivitas akan cenderung bebas nilai, sedangkan objektivitas sebaliknya, yaitu cenderung terikat dan menilai. Penilaian secara objektivitas akan menghasilkan penilaian yang kuantitatif, sesuai dengan hasil dan perolehan hasil penilaian yang dilakukan. Sementara itu, penilaian subjektivitas akan menghasilkan penilaian secara kualitatif. Sama halnya dengan objektivitas, penilaian subjektivitas juga memiliki dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yaitu bentuk tes, dan yang kedua, faktor penilai. Untuk faktor pertama, yaitu bentuk tes yang berbentuk uraian akan memberikan banyak kemungkinan kepada si pemakai untuk memberikan penilaian menurut caranya sendiri. Dengan demikian, maka hasil dari seorang siswa yang mengerjakan soal-soal sebuah tes akan dapat berbeda apabila dinilai oleh dua orang penilai. Faktor yang kedua yaitu penilaian. Subjektivitas dari penilaian akan dapat masuk karena secara agak leluasa, terutama dalam bentuk tes uraian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas yaitu kesan penilai terhadap siswa, tulisan, waktu mengadakan penilaian, bahasa, kelelahan, dan sebagainya. Untuk menghindari atau mengurangi masuknya unsur subjektivitas dalam proses penilaian, maka penilaian atau evaluasi harus dilakukan dengan mengingat pedoman yang ada dan perlu dibuatkannya pedoman scoring. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian pada materi yang kedua yaitu penilaian individu dan kelompok. Yang pertama, penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian berdasarkan sasaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penilaian individu dan penilaian kelompok. Berikut penjelasan tentang penilaian individu dan penilaian kelompok. Yang pertama, penilaian individu adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai capaian peserta didik terhadap kompetensi atau tujuan pembelajaran secara perorangan atau individu. Contoh penilaian individu yaitu seperti yang ada pada tabel yang terdapat pada sikap atau aspek yang dinilai. Yang pertama, berani mengemukakan pendapat. Yang kedua, berani menjawab pertanyaan. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, ketelitian. Yang kelima, jiwa kepemimpinan. Dan yang keenam, bermain peran. Yang kedua, penilaian kelompok. Penilaian kelompok adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi atau hasil belajar secara kelompok. Penilaian kelompok perlu memperhatikan nilai universal seperti kerjasama, menghargai pendapat orang lain, kedamaian, cinta dan kasih sayang, toleran, dan lain-lain. Berikut contoh penilaian kelompok yang terdapat pada tabel, yaitu sikap atau aspek yang dinilai. Yang pertama, menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Kedua, kerjasama kelompok atau komunikasi. Yang ketiga, hasil tugas atau relevansi dengan bahan. Yang keempat, pembagian job. Dan yang kelima, sistematisasi pelaksanaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni.